Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan kali ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dalam penuh keberkahan dan pemahaman ilmu yang lebih mendalam. Oke, pembahasan kali ini berkaitan dengan pendekatan kebutuhan pokok dalam mata kuliah pendekatan sistem dalam pengembangan masyarakat. Bagaimana pendekatan kebutuhan pokok ini dalam pengembangan masyarakat? Pendekatan kebutuhan pokok dilatar belakangi oleh pendekatan kebutuhan pokok ini lahir sebagai upaya untuk mengembangkan teori pembangunan pertumbuhan dan pemerataan serta ketergantungan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara ketiga. Gagasan ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuan Internasional atau ILO yang diajukan pada Konferensi Kesepakatan Kerja Dunia di tahun 1976. Dalam konferensi itu disimpulkan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Nah, jadi ada 3 sasaran yang dikembangkan dalam pendekatan kebutuhan pokok ini. Pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya ekonomi. Yang ketiga, baru pemenuhan kebutuhan pokok. 3 sasaran tersebut ternyata memunculkan respon terhadap paradigma pembangunan pendekatan kebutuhan pokok tersebut. Nah, 3 sasaran itu terdiri dari membuka lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi, kemudian memenuhi kebutuhan pokok. Direspon secara positif, yaitu usaha untuk menciptakan kesejahteraan suatu negara, mengutamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui ditekankannya tingkat konsumsi. Namun ada juga yang merespon secara negatif, yaitu pendekatan ini hanya mengutamakan konsumsi dan bukan investasi, karena itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun berbagai tanggapan positif dan negatif, berbagai macam dilema dan pendapat orang lain, namun ada pemahaman terhadap paradigma kebutuhan pokok tersebut. Pertama, dapat kita pahami bahwa paradigma pendekatan kebutuhan pokok itu bukan anti terhadap pertumbuhan ekonomi. Sangat keliru jika dipahami pendekatan kebutuhan pokok menghambat pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan produksi barang dan jasa. Dengan tumbuhnya ekonomi, dapat memperbanyak produksi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Yang ketiga, mengurangi angka kemiskinan. Justru dengan meningkatnya produksi barang dan jasa, kebutuhan pokok yang terus meningkat dapat terpenuhi. Nah, apa saja definisi kebutuhan pokok itu? Berbagai macam dan berbagai banyak istilah definisi kebutuhan pokok. Namun di sini dapat kita pahami bahwa kebutuhan pokok itu merupakan kebutuhan yang harus wajib benar-benar dipenuhi, seperti sandang, papan, dan pangan. Kapan kebutuhan pokok ini bisa dipenuhi? Ketika ekonomi sudah tumbuh dan terbukanya lapangan pekerjaan. Ketika orang sudah bekerja, ekonominya akan membaik dan kebutuhan pokok bisa dipenuhi. Kebutuhan pokok berbeda dengan keinginan. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang wajib dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Jika tidak dipenuhi, maka akan memunculkan dampak. Sementara kebutuhan keinginan adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda. Jika tidak dipenuhi, tidak berdampak apapun. Lalu bagaimana pembangunan Indonesia di sektor kebutuhan pokok?
Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan Indonesia masih belum terpenuhi. Hal ini ditandai dengan belum berkurangnya jumlah angka kemiskinan. Persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pokok. Salah satu strategi pendekatan kebutuhan pokok ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan secara massal. Selain pendekatan kebutuhan pokok, ada upaya yang bisa dilakukan oleh kita, yaitu sebagai berikut. Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan? Bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau pemerintah dan lembaga yang lainnya. Pertama, kurangi korupsi. Mengurangi korupsi mungkin lebih mudah daripada memberantasnya. Setidaknya berkurangnya korupsi dapat mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya adalah percaya pada produksi lokal. Percaya dan menggunakan produksi lokal lebih baik daripada menggunakan produksi luar, karena akan membantu pembangunan negeri ini. Selanjutnya, mengutamakan kualitas barang. Menentukan kualitas dan mutu suatu barang adalah kepercayaan konsumen terhadap suatu barang agar barang tersebut bisa dibeli kembali. Selanjutnya, yang terakhir adalah pendidikan dan keterampilan. Meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan dengan baik akan memunculkan sikap jujur, ulet, gigih, serta confident. Generasi baru akan mampu membangun negeri ini dengan baik. Itulah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan paradigma pemenuhan kebutuhan pokok dalam pengembangan masyarakat, bahwa paradigma ini sebetulnya baik untuk diterapkan, tetapi ketika realisanya atau realitanya dalam pelaksanaan di lapangan perlu dilakukan secara implisit, perlu dilakukan secara kontrol yang lebih baik agar program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan terhadap masyarakat itu sendiri bisa berjalan tepat dan proporsional menurut program itu sendiri. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang dijelaskan pada hari ini bisa bermanfaat dan memunculkan pemahaman yang baru. Jika berkenan, lakukanlah subscribe dan bagikan kepada lebih banyak orang agar memiliki manfaat yang lebih banyak. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.